Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow, keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial dan hadiahnya adalah syuting bareng Superbook Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Daniel dan Kak Nanda di Superbook Kids Club. Adik-adik semua, gimana liburan kalian? Seru nggak? Seru. Wah, Kak Daniel sama Kak Nanda pengen tahu dong kalian liburan kemana? Coba kalian tulis di kolom chat. Kak Daniel sama Kak Nanda mau bacain. Halo Kak Nanda, Kak Daniel, dan Gizmo. Kemarin kita ngadain Superbook Holiday Experience di Jakarta. Acaranya tuh seru banget. Kalau kalian mau lihat keseruannya, kalian bisa masuk ke Instagram Superbook Indonesia dan di situ ada highlight Superbook Holiday Experience. Siapa tahu ada muka kalian. Wah, pokoknya adik-adik, kalian jangan sampai kelewatan next eventnya Superbook ya. Betul. Dan kabarnya kan Anda, di bulan Desember nanti akan ada event holiday experience lagi. Oh my god. Di mana? Wah. Makanya kalian jangan ketinggalan. Oke deh kalau gitu. Seperti biasa Kak Daniel, kita mau sapa-sapa dulu adik-adik Superbook kita. Kalian udah kasih waktu kalian buat nulis nama, terus kalian berasal dari mana. Dan gimana kalau kita tambah 1 tokoh kesukaan kalian yang mana dari Superbook? Iya, kita pengen tahu ya Kak ya. Kalian favoritnya kisah apa? Coba kalian tulis di kolom chat sekarang. Tuh Kak Daniel udah ada yang menulis. Oh iya, ada Mikael dari Semarang. Hai. Terus ada Shaina dari Simalungun. Ada juga Rangga dari Palu. Hai Ada Rangga. Elkana dari Kota Batam. Ada siapa lagi nih? Stefani dari Papua. Wah, ada Kaira dari Manado. Rame banget. Ada siapa lagi nih? Ada Rafael dari Manado. Hai Manado. Halo, ada Kerin dan Daren dari Jakarta. Wah, Jakarta. Ada K dari Sulawesi Utara. Wah, Shalom. Shalom. Ada Kak Kores dari Karawang. Ada juga siapa itu Kak? Bilton dari Lembang. Wah, halo. Ada Kristel dari Cimahi. Ada juga Arteta dari Lampung. Hai. Halo semuanya. Wah, ini rame banget. Ayo kalian tulis di kolom chat, nanti kita bacain lagi ya Kak ya. Nah adik-adik, Kak Daniel sama Kak Nanda pengen nanya nih. Pernah nggak kalian ada dalam sebuah masalah yang kalian nggak bisa selesaikan? Kak Nanda pernah nggak? Adik-adik pernah nggak? Kalian dalam sebuah masalah dan kemudian adik-adik itu mau menyerah dan adik-adik merasa nggak bisa menyelesaikan masalahnya karena rasanya terlalu berat. Pernah nggak? Kayaknya aku pernah deh Kak Daniel. Tuh pernah? adik-adik juga pada angkat tangan, mereka kayaknya pernah juga deh Kak ngalamin Daniel. masalah, ngalamin tekanan. Nah Kak Daniel dan juga Kak Nanda juga begitu. Kita pengen banget nyerah kalau lagi ada dalam tantangan yang sepertinya nggak bisa kita hadapin. Bener nggak Kak Nanda? Bener banget Kak Daniel. Terus kenapa emangnya? Nah, ngomongin tentang tantangan, hari ini
kita bakalan belajar dari 2 tokoh Alkitab sekaligus. Wow. Ya, kita akan belajar dari mereka. Kita akan belajar dari mereka itu bagaimana mereka bisa menghadapi badai yang luar biasa, tapi mereka tidak menyerah sampai akhirnya mereka bisa menjadi berkat. Wah, seru banget Kak Daniel. Kita mau nonton langsung dong supaya kita bisa belajar bersama. Wah, Kak Daniel juga pengen belajar. Adik-adik juga ya, kita belajar bareng-bareng dan semoga adik-adik bisa jadi anak-anak yang pantang menyerah. Dan kita langsung aja ya nonton dan belajar bareng-bareng. Teman, akan bahaya kalau kita tetap berlayar. Kita bisa tenggelam, kehilangan muatan, dan membahayakan nyawa kita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapten, kita harus terus berlayar. Tidak ada pelabuhan yang pas di sini. Ayo Kapten, awak kapal biasa dengan cuaca ini. Kita harus berlayar terus ke pesisir Phoenix. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku harus selamat sampai ke Roma. Jangan terlalu khawatir. Kapten kapal percaya awak kapalnya tahu apa tugas mereka. Tahu apa seorang tahanan dari Yerusalem tentang lautan? Tidak ada pada yang tidak bisa kita arungi. Ambil perahu kecil itu kemari. Kapal tidak akan kuat menahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Menyakitkan. Ikat layarnya. Kecil itu. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kurangi muatan kapal kita. Buang semua kelebihan muatan. Coba tadi Anda dengarkan saya dan tidak meninggalkan wilayah kereta, Anda akan terhindar dari semua kerusakan dan kehilangan ini. Tapi jangan takut, tak seorang pun akan mati, sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di semua pulau. Daratan! Daratan di depan! Hore! 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 Paulus, itu pasti pulau yang Anda bicarakan. Angkat jangkar! Longgarkan kemudi! Kita menabrak pulau pasir. Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai.
Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Menurut alat pemindaiku, kita ada di Pulau Malta, 40 hari perjalanan dari Roma. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan tamu. Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut. Ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat. Dia sembuh. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan, tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Paulus, aku tidak mengerti. Kenapa pergi ke Roma? Kenapa tidak tinggal di Malta? Warga di sini menyukai Anda. Tapi di Roma... Terima kasih atas perhatianmu, Joy. Yesus menyuruhku menjadi saksi di Roma. Dan itulah yang akan kulakukan. Wah, Kak Daniel, adik-adik, kalau misalnya nih Anda berada di situasi seperti Paulus tadi, kayaknya aku nyerah deh. Sama. Aku kayaknya marah deh sama Tuhan. Soalnya ya ampun, gak enak banget. Masalahnya tuh bertubi-tubi, udah ditangkep. Terus kapalnya hampir karam, hampir tenggelam. Malah terus dipatok sama ular berbisa. Banyak banget masalahnya, pusing. Bener banget ya Kak. Tapi Paulus nggak menyerah sama keadaan. Itu yang bisa kita pelajari kan Anda. Sehingga dia tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Wow. Lihat nggak tadi? Orang-orang sampai nyangka Paulus itu seperti dewa. Bener banget. Karena dia, wah keren banget. Tapi adik-adik, kalian pernah nggak sih kayak gitu? Pernah nggak? Tadinya nih kita mau menyerah, tapi kita nggak jadi menyerah. Kemudian kita malah menjadi berkat buat orang-orang sekitar kalian. Kalau pernah, coba ceritain dong di kolom komentar. Misalnya nih, kalian udah belajar sampai dari malam sampai pagi, bangun cepet, belajar lagi. Terus ternyata nilainya masih belum bagus. Terus kalian belajar lagi, kalian terus nggak nyerah. Terus pas kita lihat hasilnya ulangan, wah ternyata udah jadi bagus. Terus teman-teman kalian, wah hebat nih, kamu bisa menjadi berkat, aku juga mau jadi semangat. Nah, siapa tahu ada yang ceritanya kayak gitu ya Kak Daniel. Keren banget ya. Akhirnya setelah kita bisa, kan bisa ngajarin teman-teman yang lain ya Kak. Itu yang namanya jadi berkat ya Kak. Wah, nah kalau adik-adik masih perlu dikuatkan lagi, Kak Daniel sama Kak Nanda mau kita belajar dari satu tokoh lagi. Mau nggak? Mau banget. Tapi mau nggak? Mau dong. Mau ya? Kita akan belajar
dari satu tokoh ini untuk kita semakin jadi orang yang nggak gampang menyerah. Ya kita mau maju terus, pantang mundur. Gas! Gas! Oke, mau ya belajar ya? Ayo kita Adik-adik lihat. mau ya? Kita belajar ya? Let's go, kita belajar. Ini kisahnya. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Itu pasukan Firaun. Wow, lihat nggak tuh adik-adik? Karena iman Musa, kemudian Tuhan membuat laut terbelah. Wah, dan bikin bangsa Israel dan Mesir kagum sama Tuhannya bangsa Israel. Wow. Membuat kagum sama Tuhan kita. Keren. Berarti ya Kak Daniel dan adik-adik, kita nih kalau menghadapi masalah, menghadapi sesuatu, itu harus percaya. Harus percaya ya bahwa Kak. Tuhan itu akan menolong kita, betul nggak? Amin. Iya betul banget Kak. Harus percaya itu. Adik-adik Superbook, kadang nih ya sebagai anak-anak kita pasti kalian nih pernah nih kalau disuruh orang tua langsung menyerah, langsung tiba-tiba, aku males. Iya, dikasih tantangan dikit langsung kayaknya aku nggak bisa deh. Terus kadang-kadang malah jadi ngambek, nggak mau. Duh, Kak Daniel sering lihat tuh. Iya kan? Atau tuh kayak kata Kak Daniel, malah udahlah biarin aja orang lain aja. Tapi adik-adik, melalui kisah Musa dan Paulus tadi, sekarang kita jadi tahu kalau Tuhan itu pasti akan membantu kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, makanya kita harus terus semangat. Kita tidak boleh menyerah. Betul, katakan bareng-bareng, tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Betul. Nah, gini deh Kananda, Kak Daniel mau nanya sama adik-adik. Coba deh kalian tulis di
kolom komentar ceritain tentang apa yang jadi ketakutan, apa yang mungkin jadi kekhawatiran kalian yang bikin kalian hampir menyerah. Kak Daniel sama Kak Nanda pengen tahu apa sih tantangan kalian? Coba kalian tulis di kolom chat. Betul, nanti Kak Nanda, Kak Daniel sama kakak-kakak yang lain kita bisa akan bantu doain kalian. Wah, betul. Kita akan doain kalian karena apa? Kuncinya tadi kan percaya sama Tuhan. Betul. Kita akan doain kalian supaya kalian makin mengandalkan Tuhan. Dan sama-sama kita bisa seperti Paulus tadi dipakai Tuhan luar biasa. Wah, ayo tulis cerita kalian. Halo adik-adik Superbook, hari ini kita akan membuat craft spesial loh. Kira-kira apa ya? Betul! Kita akan membuat paper craft gizmo seperti ini. Gimana, lucu kan? Nah, buat adik-adik yang join membership, pasti kalian udah dapet nih printable-nya, ya kan? Mana coba yang udah ngeprint, diangkat printable-nya. Oke, nih. Ya, bagus nggak? Sekarang sebelum kita mulai, kita akan siapkan dulu alat-alatnya. Jadi yang pertama-tama jelas ya, kita harus sudah punya printable gizmo yang udah kamu download terus kamu print. Ini aku ngeprintnya di A3. Jadi kalau misalnya kalian punyanya 4 juga nggak apa-apa lah, tapi mungkin agak lebih kecil. Lalu kita harus punya gunting, double tape, sama buat hias-hiasan. Ada pensil warna, spidol kalau kan Anda pakai gizmo, kan Anda pakai spidol. Terus ini juga bisa kalian juga ganti pakai lem kertas. Oke, semuanya sudah siap? Kita mulai ya. Mulai? Oke. Jadi yang pertama-tama nih, di printable-nya nanti kalian akan lihat seperti ini ya. Nih gambarnya, terus nanti ada penjelasannya. Kalau gambar yang seperti air ini, nanti kita akan lem di bagian situ. Lalu yang garis putus-putus, nanti kita akan lipat. Dan yang garis lurus akan kita potong. Semuanya sudah mengerti? Nah, pertama-tama kita akan memotong semua bagian yang ada garis lurus. Tapi buat adik-adik yang masih kecil, minta tolong aja ya sama kakak-kakak atau sama orang tua kalian. Kalau misalnya belum bisa menggunting-gunting, ayo kita gunting. Nah, kalau sudah jadi seperti ini nih. Ini bagian badan, ini bagian kepala. Selanjutnya kita akan lipat bagian yang garisnya putus-putus seperti ini nih. Nih kan ada garis putus-putus. Kita lipat semuanya ke belakang seperti ini. Nih kan ada garis putus-putus, kita lipat ke belakang. Jadi kayak gini ya. Ayo kita lipat semuanya. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Tuh, sudah mulai terlihat kan bentuknya. Nih, nanti dilipat-lipat seperti ini ya. Yang badannya juga jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lem. Nah, tadi yang bentuknya seperti ini nih. Yang lebih gede deh. Nih. Nanti kita akan lem ya. Pertama kita bagi dua dulu. Ada tiga bagian kan? Kepala, badan, dan tangan. Kalau yang tangan kita nggak perlu lem. Nah, kita lem dulu bagian kepala. Jadi bentuknya nanti seperti ini adik-adik. Ini kan kepalanya, terus ini pinggir-pinggirnya gini. Set, set, set. Nah, gitu. Jadi kepalanya tuh nggak bulat. Jadi seperti gini. Nah, gitu. Ada siku-sikunya. Ayo, sekarang kita lem. Kalian bisa pakai double tape atau lem juga bisa. Tapi untuk lebih bagus, lebih apa namanya? Lebih nempel. Kalian mending pakai double tape.
Nah, kalau sudah jadi, ini bagian kepala, ini bagian badan, ini bagian tangan. Selanjutnya kita akan menyatukan kepala dan badannya Gizmo. Oh, mana bagian depan? Oh, ini bagian depan. Nih, tuh jadi seperti ini nanti. Kita tinggal taruh di bagian atasnya. Nih, kan ada bentuk air, berarti kita akan menempel di bagian atas sini. Jangan sampai kebalik ya adik-adik. Ini perutnya di depan. Nah, sudah jadi. Apa yang kurang? Tangan, betul sekali. Nih, kalau sekarang kita pakai cutter, tapi harus hati-hati banget ya. Nih, bagian ujungnya, bagian sininya nih kan ada garis. Kita buat sedikit saja. Set lagi. Nah, lalu tangannya kita masukkan deh. Sini satu. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini deh. Gimana yang kalian udah jadi belum? Kayaknya masih ada yang kurang deh. Gimana kalau kita hias-hias? Kan Anda punya stiker Gizmo, punya spidol. Kalian bisa tempel-tempel stiker Gizmo atau tulis nama kalian di belakangnya, atau Gizmonya mau dihias sama kalian juga boleh. Kan Anda tempel deh stiker Gizmo, you are love. Di mana ya? Di sini. Ceritanya Gizmo lagi ngomong, you are love. Nih, tada. Terus kita kasih nama. Biru. Di atasnya. Bye. Landa. Nih, tuh. Udah jadi. Gimana yang kalian? Coba kasih lihat dong. Wah, luar biasa banget adik-adik. Lihat deh, sekarang kalian semua punya Gizmo Papercraft buatan kalian sendiri. Wow. Jangan lupa ya buat upload foto hasil craft kalian dan juga tag ke Instagram Superbook Indonesia. Karena kita mau lihat nih gimana hasil kalian semua. Siapa yang siap untuk praktekkan super kebenaran kita hari ini? Kalian siap? Kalian siap? Kalian siap? Oke, kalau siap. Oke. Tenang. Super kebenaran kita hari ini kan Anda adalah aku tidak akan menyerah. Oh, siap ya? Siap. Ini jadi deklarasi iman kita bareng-bareng. Kak Daniel mau lihat semua adik-adik ngomongin ini dengan percaya diri. Oke. Siap. Super kebenaran. Aku tidak akan menyerah. Sekali lagi ya. Tapi dengan percaya diri. 1, 2, ya. Super kebenaran. Aku tidak akan menyerah. Keren. Adik-adik, siapa yang tadi sebelum kita mulai Superbook Kids Club hari ini sudah siapin Alkitab? Ayo diangkat Alkitabnya. Coba kita lihat. Angkat. Coba kita Wah, lihat. sudah semuanya nih. Oke. Sekarang kita akan buka dari, ayo udah siap belum? Dari kitab apa, Kak? Dari kitab
Galatia 6 ayat 9. Ayo buka cepet-cepet waktu Berarti kalian 10 detik. perjanjian baru ya. Ya. Ayo dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Dari Galatia 6 ayat 9. Semuanya siap? Siap Kak. Oke, kita baca dari Galatia ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wah, ayatnya bagus banget Kak. Ayo, kalau bagus kita baca dengan suara yang keras ya. Oke, kita baca dengan semangat ya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah adik-adik, kadang kita kan pasti manusia ya, masih bisa merasa capek, bosan, atau kita merasa percuma deh kita berbuat baik. Apalagi kalau kita berbuat baik terus hasilnya nggak langsung kelihatan. Sama kayak yang Paulus lakukan. Tapi adik-adik ingat ya, Tuhan bilang tuh tadi di ayat yang tadi tuh di Galatia, kalau setiap kebaikan kita itu pasti, ingat ya, pasti akan ada hasilnya. Walaupun nggak langsung, nggak instan, tapi pasti akan ada hasilnya. Nah, kuncinya adalah tadi yang kita pelajari, libatkan Tuhan dan selalu percaya. Makanya adik-adik, kita tidak boleh menyerah dan terus lakukan hal yang baik. Betul. Ingat ya, lakukan hal yang baik. Oke, kalau gitu Kak Daniel pengen nanya, siapa nih yang hari ini mau melakukan kebaikan setelah belajar firman Tuhan? Coba angkat tangan. Aku. Wah, oke. Kalau begitu kita mau sama-sama doain adik-adik untuk jadi anak-anak yang gak mudah menyerah dalam setiap tantangan, apalagi dalam berbuat kebaikan. Betul. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa dan libatkan Tuhan. Siap. Kak Nanda siap? Siap. Adik-adik siap? Siap. Oke, sekarang lipat tangannya semuanya. Kak Daniel mau lihat semua yang nonton hari ini semuanya lipat tangan. Udah? Udah. Oke, sekarang coba bayangkan atau pikirkan satu tantangan atau masalah yang kalian lagi hadapi. Coba diingat, kayaknya sulit tantangannya. Nah, kalau udah kita mau doakan tantangan itu ya. Kita mau doakan masalah itu. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Siap? Siap. Oke, kita lipat tangan. Kita tutup mata, ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku tahu. Aku tahu. Bahwa masalahku. Bahwa masalahku. Tantangan di depanku. Tantangan di depanku. Sulit banget. Sulit banget. Tapi hari ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan. Aku belajar firman Tuhan. Aku belajar firman Tuhan. Walaupun masalahnya berat. Walaupun masalahnya berat. Tapi waktu Tuhan bersamaku. Tapi waktu Tuhan bersamaku. Aku bisa. Aku bisa. Dan aku percaya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Paulus dan Musa. Seperti Tuhan menyertai Paulus dan Musa. Tuhan juga memampukanku. Tuhan juga memampukanku. Untuk melewati masalah. Untuk melewati masalah. Dan tantangan yang ada di depanku. Dan tantangan yang ada di depanku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Kepada Engkau sepenuhnya. Kepada Engkau sepenuhnya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Mampukan aku ya. Mampukan aku ya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa di Super Bowl Kids Club berikutnya. Dan terima kasih juga ya adik-adik buat yang sudah subscribe dan juga yang udah join membership Super Bowl. Thank you ya. God bless you. God bless you. Tuhan memberkati. Selamat adik-adik. Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.